Uni Eropa telah mulai menggunakan sanksi anti-Rusia sebagai alat represif untuk menekan perbedaan pendapat masyarakat sipil di Barat. Minggu lalu, Kolonel Jack Bow, mantan anggota Angkatan Darat Swiss dan penasihat NATO, dikenai sanksi. Namun, beberapa orang lain juga telah dikenai sanksi sebelumnya, termasuk para aktivis dan jurnalis. Salah satunya adalah Hussein Doğru, warga negara Jerman, yang dikenai sanksi pada bulan Mei lalu. Tour, Im and Matthew. Hussein, selamat datang. Hussein, welcome. Hello. Bestreng, if May says. Nice meeting you too, and thank you very much for taking. Senang bertemu dengan Anda juga, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Kasus Anda adalah salah satu yang pertama dalam paket awal ketika Uni Eropa mulai menjatuhkan sanksi kepada warga Uni Eropa. Saya rasa Anda termasuk di antara 3 orang pertama, dan jika informasi saya benar, Anda sebenarnya adalah orang pertama yang pada saat itu tinggal di dalam Uni Eropa dan masih tinggal di sana hingga sekarang. Sesak tak may ceritakan sedikit tentang Brady, kapan itu terjadi, and yang berbreak stroke. And what did that mean for you? First of all, thank you to having me here, giving me that platform to talk about. Pertama-tama, terima kasih telah mengundang saya ke sini dan memberikan saya kesempatan untuk berbicara tentang kasus saya. Karena saat ini jarang sekali orang membahas isu ini dari sudut pandang yang kritis. Jadi, apa yang terjadi? Saya dikenai sanksi pada tanggal 20 Mei 2025 oleh Uni Eropa karena, menurut pandangan mereka, saya dianggap sebagai pelaku disinformasi Rusia. Hal itu dibenarkan, atau lebih tepatnya dijelaskan, melalui liputan berita saya yang pro-Palestina dan menentang genosida di media saya saat itu, Red Media. Serta karena saya menyoroti keterlibatan Uni Eropa, dan khususnya karena saya tinggal di Jerman, keterlibatan pemerintah Jerman dalam genosida ini. Dan hal itu dikategorikan sebagai disinformasi. Itu dikategorikan sebagai memberi wadah bagi organisasi teroris. Itu dikategorikan sebagai menciptakan perpecahan sosial di masyarakat. Penjelasannya, karena orang berkata, tapi yang satu tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ya, itu benar. Namun penjelasan dari Uni Eropa dalam paket sanksi mereka, dan 17 sanksi anti-Rusia, adalah bahwa dengan memberi wadah bagi organisasi teroris, mengacu pada wawancara saya dengan pihak-pihak Palestina dan kelompok militan yang merupakan bagian dari perang, dan saya perlu berbicara dengan semua pihak dalam perang. Itulah jurnalisme, untuk bersikap objektif. Itu dikategorikan sebagai memberikan panggung dan propaganda bagi organisasi teroris. Topik kedua adalah liputan saya tentang pendudukan universitas di Hamburg. Ada pendudukan Universitas Humboldt yang sangat terkenal, saya kira hampir 2 tahun lalu, mungkin 1,5 tahun lalu, di mana para mahasiswa menduduki universitas tersebut untuk menunjukkan solidaritas mereka dan memprotes keterlibatan pemerintah Jerman. Itu juga dikategorikan sebagai memberikan panggung bagi simbol-simbol teroris, menyebarkan simbol-simbol teroris, dan menciptakan perpecahan sosial. Dan poin ketiga adalah bahwa dengan meliput protes sosial dan kekerasan di dalam Uni Eropa, saya dianggap dapat mengacaukan persatuan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Jadi begini penjelasannya. Bagian tentang Rusia muncul di sini karena mereka mengatakan bahwa dengan memberitakannya, hanya Rusia yang akan diuntungkan. Jadi bukan rakyat yang diuntungkan karena menggunakan hak mereka atas informasi atau hak saya atas kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang dijamin di dalam Uni Eropa. Mereka mengatakan, tidak, ini adalah sesuatu yang menguntungkan negara musuh asing. Karena itu, ini disebut disinformasi. Dan itu terjadi pada tanggal 20 Mei 2025, ketika tiba-tiba, dari satu hari ke hari berikutnya, saya menjadi seperti salah satu tamu Anda sebelumnya. Saya pikir anggota Parlemen Eropa dari PSW yang mengatakan, Anda menjadi seorang buronan. Michael van der Schoenburg, he pointed out, like you lost. Ya, Michel van der Schoenburg
menunjukkan bahwa Anda pada dasarnya telah kehilangan sebagian besar hak Anda untuk menjalani kehidupan normal di dalam Uni Eropa. Dan tentu saja, hidup di Uni Eropa, hal itu sangat berdampak besar. Saya hanya ingin menegaskan tuduhan terhadap Anda, dan ini memang tuduhan, karena Anda tidak dinyatakan bersalah oleh pengadilan manapun. Sejauh yang saya tahu, Anda juga tidak sedang berada di bawah penyelidikan pidana, bukan? Maksud saya, Anthony Ra, apakah sebenarnya ada proses penyelidikan Mason Kremnora? Is there any court case going on against you actually? So you have to understand. Jadi kamu harus memahami bahwa sanksi itu bersifat di luar proses peradilan. Tidak ada pengadilan, tidak ada sidang, tidak ada hak untuk membela diri, tidak ada hak untuk mendapatkan pengacara, tidak ada apa-apa. Para menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa berkumpul. Mereka memiliki setumpuk dokumen berisi banyak nama dan informasi yang sepertinya tidak benar-benar mereka baca menurutku. Lalu mereka hanya memutuskan, baiklah, mari kita setujui seluruh paket itu. Dan di dalam paket itu ada juga namaku. Itu diajukan oleh pemerintah, atau oleh seorang politisi, atau siapapun. Kami pikir itu pemerintah Jerman. Dan kamu tidak memiliki hak itu. Padahal, menurut hukum Eropa, seharusnya kamu memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan sidang pengadilan yang layak, pembelaan, semuanya, sebelum kamu dihukum atas sesuatu. Punished for something. But in my case, they did something very interesting. Tapi dalam kasus saya, mereka melakukan sesuatu yang sangat menarik. Dan saya harus sangat berhati-hati sekarang dengan kata-kata yang saya pilih. Karena segala yang saya katakan saat ini dianggap sebagai disinformasi dan bisa digunakan untuk memberi sanksi kepada saya lagi. Jadi itulah mengapa saya mengatakan bahwa kami berpikir atau kami berasumsi bahwa pemerintah Jerman dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada saya sebagai warga negara Turki. Meskipun saya orang Jerman, mereka berkata, Hüseyin Doğru adalah warga negara Turki, jadi kami menjatuhkan sanksi kepadanya. Mengapa mereka melakukan itu? Seorang warga negara Uni Eropa memiliki hak untuk didengar. Itu adalah hak yang mendasar. Mereka harus memberi Anda kesempatan untuk menjalani proses pengadilan. Tetapi warga non-Uni Eropa tidak memiliki hak tersebut. Jadi mereka akan berkata, baik, Tuan Erdogan adalah warga negara Turki, dikenai sanksi. Dan itu sepenuhnya di luar proses hakim. It was completely extrajudicial. And I just need to add, if you go Dan saya hanya perlu menambahkan, jika Anda mengunjungi situs itu, Uni Eropa menyediakan pelacak sanksi yang juga merupakan basis data dengan API, sehingga semua orang bisa saling terhubung dan Anda bisa diblokir dari segalanya. Tapi mari kita kesampingkan itu dulu. Di pelacak sanksi tersebut, Anda tercantum dengan kewarganegaraan Turki, hanya Turki, Hüseyin Doğru, Turki. Sampai pada titik di mana Sevim Dadilan harus menghubungi saya dan berkata, Pascal, omong-omong, izaftang deal en you grader hamelhera, gemengtenggo di mukti, in TF witithu. Dit meoreksi saya, dan menjadi woi ikut kur Jerman. Itu hanya cisk. Saya ingin menepu. that's very duplicitous. That's so sneaky. A lot of people say, oh, that must be a mistake. I said, no, this is not a mistake. Banyak orang berkata, oh itu pasti kesalahan. Saya bilang tidak, ini bukan kesalahan. Ada dua unsur di situ. Saya pikir yang pertama adalah rasisme institusional. Jika Anda seorang individu tanpa kewarganegaraan Eropa, itu berarti Anda tidak memiliki hak di Uni Eropa. Secara teknis, Anda tidak memiliki hak atas proses peradilan. Itulah pesannya. Itulah alasan mereka memilih hal itu. Dan lapisan kedua, menurut saya, adalah memperluas batasan tentang apa yang dianggap legal dan apa yang bisa dilakukan di sisi yang ilegal. Karena sanksi itu sendiri ilegal. Mereka melanggar semua konstitusi dasar Eropa dan negara anggotanya, serta hak asasi manusia yang paling mendasar. European member states constitutions and basic human rights. Even though the European Union says on their website, meskipun Uni Eropa menyatakan di situs webnya bahwa mereka sejalan dengan hak asasi manusia internasional, saya menyarankan agar setiap menteri luar negeri Uni Eropa hidup selama 1 minggu di bawah sanksi. Maka mereka akan mengerti seberapa kemanusiaan hal itu sebenarnya. Jadi ada dua lapisan. Lapisan rasisme dan juga lapisan tentang mendorong batas. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa diterima masyarakat. Sejauh mana kita bisa memperluas mekanisme penindasan ini di Uni Eropa.
Saya pikir dampaknya juga bersifat menakutkan. Itu memastikan orang-orang tetap takut. A scaring effect. Make sure people are scared. Make sure that people are like, oh. Mereka memastikan orang berpikir, oh, itu bisa terjadi padaku juga. Karena memang hal itu bisa terjadi pada siapapun saat ini. Maksud saya, dengan sanksi baru yang mulai berlaku pada, seingat saya tanggal 15 atau 16 Desember, terutama dengan kasus Jack Burg, situasinya bahkan lebih menakutkan daripada kasus saya. Karena terhadap dia, mereka pada dasarnya berkata, kami tidak suka pendapatmu. Terhadap saya, mereka mencoba membuatnya terdengar sedikit logis. Kap sebenarnya membesawut tu. Ada hadap di, mereka variable. Kami sorry to believe. Inch balasan ng pelaku ins. Mening it's key. Famsi was Strasil. It is unfortunately right now working. I mean, it is working in the sense that it really Maksud saya, ini berhasil dalam arti bahwa hal ini benar-benar menakutkan banyak orang. Sudah ada beberapa orang di X mengatakan, saya tidak akan melaporkan tentang Ukraina lagi. Jadi yang satu ini. Jadi yang satu inhale. Dan saya rasa hal ini buat hidup Anda menjadi sangat-sangat sulit. Bisakah Anda memberi kami gambaran seberapa mengerikannya hal ini? Can you give us an idea of the horribleness that this is? Ya, seseorang yang dikenai sanksi adalah bukan orang, seperti yang dikatakan Yanis Varoufakis, orang yang tidak ada. Kamu tidak lagi dianggap ada, terutama dalam kasusku, yang menjadi presiden karena aku adalah orang yang masih hidup di dalam Uni Eropa, orang pertama yang dikenai sanksi. Kamu tidak punya, seperti yang semua orang pikirkan. Kamu tidak punya rekening bank. Kamu tidak bisa bepergian lagi. Aku tidak diizinkan bepergian, tidak diizinkan meninggalkan negara. Ini seats past kuasa wiksuk linca. Dan sebagai warga negara Eropa, merhiks menerima kembali. Kamu dipiut rekening bank. Tanpa boleh betul. You don't have bank accounts, but it goes further. It's like, I'm not allowed to work anymore. Rasanya seperti saya tidak diizinkan bekerja lagi. Saya bahkan tidak diizinkan menerima uang dari istri saya. Secara teknis atau secara teori, saya bahkan tidak diizinkan memakan bahan makanan yang dibeli istri saya untuk rumah. Saya tidak boleh melakukan itu karena bisa dianggap sebagai keuntungan ekonomi bagi saya. Pengacara saya berkata kepada saya, Hussein, berhati-hatilah jika kamu pergi keluar dengan seseorang untuk minum kopi atau makan, atau saya ingin memberimu hadiah untuk mendukungmu, karena hukuman berat. Itu masuk penjagaannya. Kema orang itu, keduanya, sebagai sebagai upaya hindari sanksi. Kamu akan hukum nikir pos dan sanksi. Mexico, it's fun to bear with masuk hari seperti itu. You could, in theory, have jail punishment for that. Secara teori, kamu bisa dipenjara karena itu. Jadi itulah salah satu sisi. Dan akibatnya, kamu menjadi terisolasi karena orang-orang takut padamu. Takut pada apa yang terjadi padamu. Dalam tingkat pribadi dan sehari-hari, dengan menjatuhkan sanksi padaku, mereka secara teknis juga menjatuhkan sanksi pada keluargaku. 2 bayi kembarku yang baru lahir, anakku yang berusia 6 tahun, dan istriku. Karena hal itu juga memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Penghasilan kami tidak ada. Aset istriku, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini, juga dibekukan. Rekening banknya, tabungannya, dan anak-anakku terkena dampaknya. Aku tidak diizinkan membayar sewa rumah. Aku tidak diizinkan membayar pengacaraku. Aku tidak diizinkan melakukan apapun. Tapi aku masih menerima surat dari pemerintah yang memintaku membayar pajak. Jadi ketika menyangkut pajak, kamu harus memahaminya Jerman. Itu sangat serius. Terfufduku the bro disinkin miliki PUCs. That's very serious, but you're not allowed to have income. So that wouldn't, I mean, the German state receiving Maksud saya, negara Jerman yang menenik warga Star Albert dapat at simbas spore membawa seseorang mai is the step one towards it. Every money from the ilk firth. It's task yang illegal. It's kebab to came all this though. cannot receive your money. Receiving any kind of monetary transaction. Menerima transaksi uang dalam bentuk apapun
tidak diperbolehkan bagi saya, kecuali dari negara. Kecuali dari negara yang melakukan hal ini. Kecuali dari negara ya. Kecuali dari negara. Saya perlu memperjelas sesuatu di sini. Apa yang dikatakan oleh negara, atau Bank Federal Jerman, serta BAFA, Kementerian Luar Negeri, dan sebagainya, mereka inilah dua lembaga yang melaksanakan sanksi di Jerman. Apa yang mereka katakan adalah, "Mari vote memikamitis €6 bebol, it's a gunakan. Juwith a store with kamernaals. If it's true, you tomais we cool with dead." Your basic thing, with that you need to finance your whole life. But is that Berarti dapat itu yang kami sedih ketika menghina pertemuan Afghanistan. relief? Fa, No, that came That is money that I have on my Itu adalah uang yang saya miliki di rekening saya yang dibekukan. Uang itu berasal dari tunjangan pengangguran yang saya ajukan, dan baru saya terima setelah 6 bulan. Tapi saya hanya diizinkan menggunakan €5,6 di sebuah kota di mana sewa rata-rata di Berlin sekitar €1,600 atau €1,700. Jadi bisa dibayangkan, 2 bayi baru lahir, 1 anak, seorang istri yang saat ini tidak bisa bekerja, semua aset kami dibekukan, dan kami both of our steps have €6. Deseniwi digari temani yopa. Trying to survive in one of the most expensive countries in Europe. That's not That's possible. I mean, that's not possible. Itu tidak mungkin. Simply not possible. Maksudku, itu benar-benar tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi agar kamu tidak kelaparan atau mati kedinginan. Apakah kamu sudah mengajukan bantuan kemanusiaan yang aku baca, yang bisa memberimu tunjangan tambahan itu? Can then give you extra allowance. So, what is possible to do? Jadi yang harus saya lakukan adalah menghubungi Bank Federal Jerman setiap kali saya membutuhkan uang tambahan. Bahkan jika saya hanya ingin membayar sebuah tagihan, saya harus meminta izin kepada mereka. Terserah mereka untuk memutuskan apakah ini kasus mendesak, di mana mereka bisa memberikan izin khusus kepada saya untuk menerima atau membelanjakan uang itu. Dan jika mereka tidak menganggapnya mendesak, mereka akan menolak. Izinkan saya memberi contoh. Saya kehilangan kartu identitas Jerman saya, yang menurut undang-undang wajib dimiliki. Karena Anda harus bisa menunjukkan identitas jika polisi menghentikan Anda untuk pemeriksaan identitas di jalan misalnya. Jadi saya kehilangan kartu identitas saya, dan saya harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan yang baru. I applied for it, which I have to. So in Berlin, you can only Jadi di pay Berlin, EC kamu cards. hanya bisa membayar dengan kartu isi. EC cards. Tapi aku tidak punya kartu isi, karena bank tidak mau memberikannya But I don't padaku. have a EC card. Jadi aku tidak bisa membayar dengan Bank does not kartuku give me karena EC sanksi. card, so I can Lalu aku menulis surat pay ke with Bank my Federal card. Jerman, mengatakan, baiklah, saya sudah mengajukan kartu identitas saya. Saya perlu membayarnya, tapi saya tidak bisa. Pertama, saya tidak punya uang, dan kedua, saya tidak punya kartu isi, dan seterusnya. Apakah istri saya boleh membayarnya? Mereka bilang tidak. Itu bukan hal yang mendesak. Mereka langsung memutuskan tidak. Padahal, menurut hukum saya, harus melakukannya. Jadi begitulah. Orang-orang bertanya, kenapa mereka melakukan itu? Saya pikir sanksinya sendiri bukanlah hukumannya, kan? Sanksinya sendiri bukanlah hukumannya. Sanction itself is not the punishment. The process within the sanction, Proses di dalam sanksi itu sendiri, birokrasi, izin yang harus diminta, tumpukan dokumen, itulah hukuman sebenarnya. Karena sangat melelahkan ketika seseorang yang dianggap seolah tidak ada, harus terus-menerus bertanya apakah ia diizinkan melakukan sesuatu atau tidak. Apakah ia boleh membeli sesuatu atau tidak. Jadi itulah bentuk hukumannya. Dan hukuman lainnya adalah, jika ingin melawannya, mereka mengatakan bahwa seseorang memiliki hak untuk menggugatnya di pengadilan hukum tingkat Uni Eropa. Tapi bagaimana saya bisa melakukannya jika saya tidak punya uang? Karena satu perkara di pengadilan Eropa, tempat saya harus memperjuangkannya, pada tahap pertama saja, menurut pengacara, akan menelan biaya sekitar 190.000 hingga 190.000 euro. Apa? 190.000 hingga 180.000 euro hanya untuk pengacara. To recap, 280 for a lawyer. approximately. Yeah. But Ya, it's dari situ. Miss Pasteur, acceptable. Vi du kan ing ang Miss Tight paris up thup to me. Fees for everything, because a court also. karena pengadilan juga, jika kamu pergi ke sana, kamu harus membayar. Kamu harus datang ke sana, membayar biaya pengacara, riset, semuanya.
Dan para pengacara saya bersolidaritas dengan saya. Mereka berkata, ambil yang paling minimum saja agar bisa punya kasus. Mereka bahkan tidak mengambil gaji untuk diri mereka sendiri. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa menegakkan haknya jika tidak memiliki sarana untuk itu? Itulah yang disebut sanksi di Eropa saat ini. That is sanctions today in Europe. It is incredibly brutal. Ini sangat kejam. Solusi benar-benar kejam. Seperti kumain yang mana Parlemen Kabui Grossi. How long does it take? Berapa lama bank withmu? Maksudku, Emperor Strawways, nath baik hammer rumexentini, mamayar fiwa. Ahaw, mabduport madhaji is the polite name. For the permission to pay rent on a monthly basis. Now what we do with that, Sekarang, apa yang kita lakukan dengan itu? Maksud saya, secara umum tergantung situasinya. Kadang butuh beberapa hari, kadang butuh berminggu-minggu. Selama 2 minggu terakhir, saya mencoba meyakinkan mereka bahwa istri saya perlu membayar kartu identitas saya. Ya, sekitar 10 hari 2 minggu. Jadi kadang memang bisa selama itu. Hal lain, saya sudah bertanya kepada BAFA, Kementerian Urusan Luar Negeri dan Bea Cukai, serta Bank Federal Jerman, apakah saya diizinkan untuk bekerja? Saya dikenai sanksi pada tanggal 20 Mei. Sudah hampir 7 bulan, dan sampai hari ini mereka masih belum memutuskan apakah saya boleh bekerja atau tidak. Jadi, beberapa hal memang bisa memakan waktu sangat lama. So certain things can take also very long. I'm just like, wait. You are very quick. Saya cuma berpikir, tunggu dulu. Kalian sangat cepat menjatuhkan sanksi kepada saya. Tapi setelah 7 bulan, kalian masih belum bisa memberitahu apakah saya boleh bekerja atau tidak. Padahal itu hak dasar saya. Bahkan paket sanksinya sendiri menyatakan bahwa saya boleh bekerja. Tapi mereka bilang, tidak, kami tidak tahu. Jadi semuanya bisa memakan waktu lama. Dan soal sewa rumah, istri saya tidak dikenai sanksi, meskipun asetnya dibekukan. Bisa dibilang, dia setengah disangsi. Dia membayar sewa rumah kami dengan uang yang dia dapat dari keluarganya, dari teman-temannya, dan dari tunjangan penganggurannya. Karena dia hanya diizinkan menerima sesuatu untuk dirinya sendiri dan anak-anak, bukan untuk saya. Jadi itu masih mungkin. Tapi sampai kapan? Sejauh mana bisa bertahan seperti itu? Berapa lama bisa hidup seperti itu? Itu pertanyaan lain dan topik yang berbeda. That is a different question and topic here. I'm sorry, it's an utterly insane Maaf, thing. itu hal yang benar-benar gila. Maksud saya, mereka memang tidak memenjarakanmu, tapi dalam arti tertentu, mereka membuatnya lebih buruk. Karena di penjara setidaknya kamu masih mendapat makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Tapi semua itu dibuat semustahil mungkin oleh mereka. Dan semua itu didasarkan pada keputusan beberapa birokrat di tingkat tertinggi Uni Eropa. Lalu negara hanya melaksanakannya, yang bagi saya juga benar-benar gila. Maksud saya, pada titik ini, seharusnya negara berkata, tidak, kami akan melindungi warga kami. Tapi jelas itu bukan yang mereka lakukan. Ada semua pernyataan dari Bundespress Conference, dari Club Pers, di mana orang-orang berkata, oh tidak, tentu saja Jerman akan melaksanakan semua sanksi itu tanpa pertanyaan. Individu yang dikenai sanksi harus berbicara dengan Uni Eropa. Maksud saya, mereka hanya cuci tangan, bukan? Ini bukan keputusan kami. Kami hanya negara anggota UI yang patuh. Berbring malay vent. Mystery nermeni. What did you make out of that? I mean, you must be incredibly angry. I'm not angry. Because Saya tidak marah. Karena marah berarti saya tidak memperkirakan bahwa perkembangan politik tertentu akan bergerak ke arah tertentu. Saya adalah seseorang yang sangat tertarik pada politik, ekonomi, geopolitik, politik negara, dan juga sejarah. Dan kita melihat bahwa ketika suatu negara mengalami krisis keuangan atau politik, penindasan mulai terjadi secara paralel. Mengapa? Karena hal itu perlu menjaga masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan protes. Hal itu perlu membuat orang fokus pada hal lain, bukan pada masalah utama. Itu terjadi di seluruh dunia. Tidak ada yang istimewa tentang Eropa. Dan jika kita melihat Eropa, bahkan sebelum dimulainya perang di Ukraina, Eropa sudah berada dalam krisis ekonomi, krisis politik. Crisis, economical crisis. It is in a political crisis. We're shifting to the right. Kita sedang bergeser ke arah kanan. Kita memangkas lebih banyak hak sosial. Kita melihat peningkatan besar dalam tunawisma. Kita memiliki pengangguran. Kita menghadapi krisis sosial, dan seterusnya. Dengan memusatkan perhatian masyarakat pada topik lain,
pada ancaman eksternal sepanjang waktu. Mereka memastikan kita tidak fokus pada masalah utama di dalam negeri, di dalam jaringan sosial kita, di dalam politik yang memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Karena hal itu berarti mengancam kebijakan mereka, mengancam hak istimewa para politisi, dan hal itu juga tercermin dalam sanksi terhadap saya. Karena ketika mereka menjatuhkan sanksi kepada saya justru meliput protes sosial dan kekerasan di dalam Uni Eropa. Social and violent protests within the European Union. These protests do not happen because I cover them. Protes-protes ini tidak terjadi karena saya meliputnya. Protes ini terjadi karena alasan yang nyata. Orang-orang tidak bahagia. Orang-orang tidak mampu membeli makanan. Orang-orang tidak mampu membeli apapun lagi. Sejak Corona, harga-harga di Eropa naik sekitar 30%. Yang gila, padahal ini salah satu benua terkaya di dunia. Namun kita tidak punya uang untuk perumahan sosial, tidak punya uang untuk pendidikan, tidak punya uang untuk mengurangi pengangguran, atau menciptakan lapangan kerja. Tapi tiba-tiba, pemerintah Jerman punya 500 miliar euro untuk dibelanjakan pada perang di Ukraina, untuk mempersenjatai kembali Eropa. Jadi jika Anda ingin orang-orang mendukung upaya mempersenjatai kembali Eropa, Anda harus memastikan mereka tidak fokus pada masalah sehari-hari mereka. Dan kemudian, alat-alat penindasan digunakan untuk membungkam suara-suara itu. Dalam arti yang berbeda, hal ini juga mirip dengan demokrasi liberal bourgeois yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua di Eropa. Semua orang menjunjungnya, seluruh warga Eropa, negara-negara, dan sebagainya. Tetapi hal itu bukanlah hambatan bagi mereka. Karena justru, demokrasi bourgeois dan liberal yang telah diperjuangkan pemerintah selama bertahun-tahun, kini menghalangi mereka untuk mendorong agenda mereka, untuk mendorong kebijakan perang mereka. Hal itu juga tercermin dalam sanksi terhadap warga negara mereka sendiri. Itu bertentangan dengan hukum demokratis mereka, bertentangan dengan konstitusi mereka, bertentangan dengan segalanya. Tetapi kini mereka membuka mekanisme di luar hukum untuk memungkinkan hal itu terjadi. Jadi, dengan menyerang saya, atau Jack Burg, atau orang lain saat ini, apapun pendapat Anda tentang politik atau pandangan dunia saya, itu bukan intinya. Intinya adalah, dengan menyerang saya, mereka sebenarnya sedang di masa depan. By attacking me, they're coming after you in the future. Yeah, I mean, they take you out. Ya, maksud saya mereka menyingkirkanmu. Seluruh sistem yang kita bangun, pemisahan kekuasaan, proses hukum yang semestinya, dan semua tahapan yang bisa dilalui ketika seseorang dihukum oleh negara, semuanya dimatikan. Itu dilewati begitu saja. Dan dari tingkat paling atas, dengan orang-orang yang dilindungi oleh kekebalan dan sebagainya, kamu tidak akan bisa menyeret mereka ke pengadilan, meskipun berusaha. Sesgas Zimbabwe mengambil kriminal satu-satu di membath, setidaknya secara teori bisa membahas membath korekin pengadilan. Bring them in front of a court, but we see with Netanyahu what that means, nothing. Tapi kita melihat dengan Netanyahu, apa artinya itu? Tidak ada artinya. Itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Orang-orang ini dilindungi oleh begitu banyak lapisan, dan mereka sedang mencabut semua bentuk perlindungan negara dari individu. Anda mungkin adalah kasus pertama yang tinggal dan menetap di dalam negara anggota Uni Eropa. Saya benar-benar bingung harus menanggapinya bagaimana, karena saya tidak pernah menyangka semuanya akan berjalan secepat ini. Dan sekarang Anda juga mendetekan untuk tidak pergi. Manis, secara teori, Anda juga memiliki hak di negara Turki, sebagai hak kempi. Since you're also Turkish national, you would have the right to return. Nova, spechu kath. Saya punya ang besi. You're only German. Sorry. Kamu hanya warga Jerman. Maaf, aku juga salah soal itu. Aku kira hanya Jerman, tidak punya kewarganegaraan ganda. Itu memburuk. Maksudku, maaf, aku kiranya memilih begitu saja. Tapi itu berarti mereka berbohong. Mereka benar berbohong tentang itu. Berbohong tentang kewarganegaraanmu. They're just lying about your nationality. I mean, the German government. Maksud saya, pemerintah Jerman yang sama, yang memberi saya kewarganegaraan, masih mengatakan saya orang Turki. Dan saya berpikir, lalu siapa yang memberi saya kewarganegaraan Jerman ini? Saya lahir di sini, dibesarkan di sini. Saya bersekolah di sini. Dari taman kanak-kanak, universitas, semuanya. Saya bekerja di sini.
Dan Anda masih mengatakan saya bukan bagian dari masyarakat ini. And you still tell me I'm not part of the society? Or Ini bukan tentang puisi masyarakat, stekong piothe, atau apakah mereka ingin mengauci dia. Ini hanya soal fakta. Jika memiliki kewarganegaraan Turki dan paspor Turki, jika kamu tidak memilikinya, maka kamu bukan orang Turki, titik. If you don't have that, then you're not Turkish, period. I mean, that's that is technically disinformation. Maksud saya, itu ya, secara teknis itu adalah disinformasi di tingkat Uni Eropa. Karena saya dituduh sebagai pelaku disinformasi atau apapun itu. Hingga hari ini, tidak ada satupun lembaga pemerintah Jerman atau Uni Eropa yang menunjukkan dengan jelas kepada saya apa sebenarnya yang dianggap sebagai disinformasi. Saya pikir penting untuk mundur sedikit, agar hal itu jelas betapa bodohnya situasi ini. Ketika kami meminta berkas bukti, pengacara saya berkata, "Baik, Anda menjatuhkan sanksi kepada orang ini tanpa proses pengadilan. Atas dasar apa? Apa buktinya?" Kami minta berkas bukti atau evidensi yang menjadi satu dasar mereka menjatuhkan sanksi. Itulah buktinya. Kami mendapatkannya. Base why I'm sanctioned. That's the evidence. We got it by sending me that document. They also wrote. Dengan mengirimkan dokumen itu kepada saya, mereka juga menulis surat yang menyatakan bahwa saya tidak diizinkan untuk mempublikasikan atau membagikannya kepada pihak ketiga. Saya bertanya-tanya mengapa. Surat itu bahkan ada di akun Twitter saya. Bagian yang menyebutkan bahwa saya tidak diizinkan untuk membagikannya. Kalau ada yang menuduh saya lagi menyebarkan disinformasi. Faktanya sudah ada di luar sana. Jadi kami melihat paket bukti itu. Saya yakin Anda cukup akrab dengan sejarah Jerman dan Eropa. Ini adalah fakta sejarah bahwa mantan anggota SS Nazi dari rezim fasis Hitler setelah kejatuhannya di Eropa membantu membangun NATO. Itu adalah fakta sejarah. Mereka bahkan menjadi jenderal NATO. Saya memposting tentang hal itu, dan Uni Eropa mengatakan bahwa ini adalah disinformasi, bahwa itu tidak benar. Tapi disitulah masalahnya. Sever disinformasi pernah didefinisikan, idifaidio. Sewatio. Itu fakta sejarah. Jika Anda membuka situs web NATO, Anda akan menemukan para Nazi yang membangun karier di sana. Bahkan di pemerintahan Jerman setelah Perang Dunia Kedua, pada masa pasca perang, di antara anggota CDU dan sebagainya, partai yang berkuasa saat ini. Hal lain yang digunakan untuk memberikan sanksi kepada saya, atau secara teknis memperbarui sanksi saya, adalah karena saya mengeluh secara daring bahwa jurnalis Jerman, atau jurnalis arus utama, tidak meliput kisah saya. Mereka mengatakan itu adalah disinformasi. Saya berpikir tunggu, tapi itu fakta. Jadi semua yang ada dalam berkas bukti itu hanyalah hasil kerja jurnalistik saya, bahwa saya mengeluh pemerintah Jerman atau Uni Eropa menghabiskan miliaran untuk militerisasi. Itu juga masalah. Atau fakta bahwa saya mengatakan saya mempublikasikan video seorang politisi CDU Jerman, anggota partai yang berkuasa. Saya pikir dia mengatakannya 1,5, mungkin 2 tahun lalu, di televisi. Remeng Stasti. On TV. And that is recorded, and that video I posted. Dan dalam video itu, saya memposting sesuatu di mana dia berkata bahwa orang Jerman asli lebih produktif daripada orang Jerman keturunan migran. Lalu saya bilang, ini rasisme. Tapi dalam berkas bukti, mereka menulis, dia tidak mengatakan itu. Saya berpikir ini benar-benar apa yang dia katakan di video itu. Jadi sekarang saya bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya pelaku disinformasi di sini? Apakah saya yang berbicara berdasarkan fakta, yang punya pandangan berbeda tentang Ukraina, Gaza, Tiongkok, Amerika Serikat, dan hal-hal lainnya? Ataukah kalian yang mencoba memanipulasi informasi dan opini itu? Karena disinformasi sampai hari ini, secara hukum, tidak ada definisinya. Apa itu disinformasi? Tidak ada definisi hukum. Saat ini secara teknis, artinya apapun yang tidak saya sukai adalah disinformasi, karena saya tidak menyukainya. Sanksinya sendiri juga semacam menunjukkan hal itu. Saya tidak tahu popok anstematis this web Uni Eropa. Berkali menjelaskan sanksi. How they explain sanctions. I'm just going to read it. It's just literally one sentence. Saya akan membacanya saja. Ini benar-benar hanya satu kalimat dan sangat informatif. Sanksi bukanlah hukuman, melainkan bertujuan untuk mendorong perubahan dalam perilaku non-ilegal dari pihak pasif. Perilaku non-ilegal, artinya perilaku yang legal perlu diubah.
dalam kebijakan atau tindakan dari pihak yang menjadi sasaran, dengan tujuan untuk memajukan sasaran kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa. Jadi, apa artis limat ini, ada situs mereka, itu sebagai seseorang dikenai sanksi tembius sebagai legal, agar berita dan mempromosikan kebijakan kita. Itu tertulis di situs UNBO. That is on the EU's website. Freedom in the European Union is the freedom to Kebebasan di Uni Eropa adalah kebebasan untuk setuju dengan Uni Eropa. Jika kamu tidak setuju dengan Uni Eropa, maka kamu tidak diizinkan untuk menyuarakannya, karena kamu akan diberi label sebagai agen disinformasi. Dan ini benar-benar distopia. Maksud saya, bahkan Orwell pun tidak akan bisa membayangkan hal ini. Maksud saya ini, dan kamu benar sekali menunjukkan, ini ada di halaman utama. Inilah yang mereka anggap sebagai informasi yang baik. Aku, everything ability to begrath. With wang, I'm bidding in the tip CB Turings. I'm speechless. He's saying I'm just speechless. Like, I would even go so far and say I'm protecting today. Saya bahkan akan sejauh itu untuk mengatakan bahwa saya melindungi demokrasi liberal lebih dari mereka. Karena saya sedang berjuang melawan ketidakadilan terhadap diri saya. Saya seperti tunggu. Kalian memberi saya hak untuk digunakan di atas kertas. Tetapi ketika saya benar-benar menggunakannya, kalian menghukum saya karena itu tidak sesuai dengan narasi kalian. Dan itu bermasalah. Itu agak mengingatkan saya pada masa-masa kelam. Maaf, saya memotong pembicaraanmu, tapi saya selalu mengulang hal itu. Saya pikir perbandingan itu sangat penting untuk memahami kemana arah sesuatu bisa berkembang, karena kamu bilang semuanya terjadi begitu cepat. Pada tahun 1933, di Jerman, ketika kaum fasis berkuasa, mereka memiliki undang-undang yang disebut Schriftleitergesetz. Schriftleitergesetz berarti bahwa media, surat kabar, semuanya harus mempromosikan kebijakan negara dan tidak boleh mengkritik hal lain. And do not write, criticize something else. And if you did not do that, you got punished. Dan jika kamu tidak melakukannya, kamu akan dihukum. Dan ini maksud saya memang tidak sama, tetapi ada kesamaan dengan mekanisme represif itu. Jadi, apakah kita belajar dari sejarah kita di Eropa, dari masa-masa yang sangat kelam yang pernah kita lalui, atau dari orang-orang yang hidup 85-86 tahun yang lalu? Ataukah pengalaman itu kini dipoles dengan warna-warna cerah dan disajikan seolah-olah dilakukan untuk membela diri dari musuh asing? Dan hal yang sama terjadi, Gi. Dulu ada musuh asing, ada musuh. Katanya orang Yahudi jahat. Mereka datang, kita harus melindungi masyarakat kita. Itulah yang dikatakan para fasis. Dan dengan rasa takut itu, mereka menerapkan banyak hal. Mereka membuatnya tampak dapat diterima. Dan hari ini, ya, pertama-tama itu, maaf tahun 2017, 2018, 2019. Mungkin banyak orang sudah tidak ingat sekarang, tapi saat itu adalah berita palsu. Di mana-mana disebut berita palsu. Berita palsu, berita palsu, berita palsu, berita palsu, berita palsu, berita palsu, berita palsu. Lalu berubah menjadi disinformasi, disinformasi, disinformasi. Karena berita palsu masih bisa diperdebatkan. Berita palsu berarti berita yang salah, informasi yang keliru. Mereka berkata, oh itu tidak berhasil karena orang bisa menantangnya. Disinformasi itu luas, sangat abstrak, tidak ada definisinya. Lalu mereka mengubahnya pada tahun 2014 menjadi perang hibrida. Apa itu perang hibrida? Perang hibrida, perang hibrida, perang hibrida. Saya dikenai sanksi di bawah perang hibrida. Secara teknis. It's a non-legal nonsense term. Ya, itu istilah omong kosong yang tidak memiliki dasar hukum, digunakan untuk membenarkan segalanya, dan di saat yang sama menakut-nakuti orang agar patuh. Sangat terang-terangan. Aku benar-benar menyesal atas semua ini, karena kamu termasuk salah satu yang pertama menderita begitu parah karenanya. Tapi demi Tuhan, kamu bukan yang terakhir. Ini akan terjadi pada banyak orang, karena mekanisme represif ini, sekarang setelah diterapkan dan terbukti bisa bekerja, menjadi alat yang luar biasa bagi orang-orang yang sangat terlindungi dalam pekerjaan mereka, yang sangat nyaman untuk menindak siapapun yang tidak mereka sukai. Karena sekarang, kamu bahkan tidak perlu membuktikan apapun. Apakah kamu benar-benar membawa mereka ke pengadilan? Maksudku, apakah kamu menantang mereka? Jadi sebelum saya menjawab, kamu mengemukakan poin yang bagus.
Saya yang harus membuktikannya. Mereka tidak perlu membuktikan apapun. Saya rasa itu adalah kata kunci yang sangat penting di sini. Demokrasi liberal mengatakan tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Sekarang mereka membaliknya. Now they reverse. Sampai terbukti tidak bersalah, sampai terbukti bersalah. Yes. Ya maaf, Maris no tulang you. It's etwas pinifinier. Vi med top strength stiger mi the wigem that sankt. Yes. Now they reversed it. They said you're ya, guilty. sekarang mereka membalikannya. until you prove Mereka berkata, kamu bersalah sampai kamu membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada saya, pada korban saat ini. Seolah-olah, baiklah, itu adalah perubahan mendasar dalam pemahaman dasar kita tentang sistem peradilan yang telah kita jalani selama mungkin 500 tahun terakhir. Baiklah, jadi itu sudah berbalik. Okay. So that switched. I mean, Plus, Selain tower, tu nabakar your board in busin. Kami harus membuktikan bahwa kami na have a state of row yang bahkan tepat memiliki definisi yang jelas, aus apa itu. what it actually is. that comes also. Itu juga manual pada hal itu. Jadi mungkin itu juga langkah das bagi mereka. Seperti, baiklah cari cara untuk membuktikan sesuatu yang tidak penting. You can't prove. You know. That is not defined. En mudah fala. Jadi setiap taiklah stimula for siud. Mereka berbeda. Maksud kami yang lain, maksud kami yang ini. Maksud saya, itu hanya mengambil keluar semua keputusan dan mendamarkan negeri. Perking itu do. You as the accused. And that makes the legal way very Dan itu membuat proses hukum menjadi sangat sulit. Sekarang, kembali ke pertanyaan Anda. Ketika Anda dikenai sanksi, Anda harus meminta kepada komisi atau lembaga yang menjatuhkan sanksi itu, saya rasa 2 atau 3 kali, untuk secara resmi meninjau kembali dan mencabut sanksi tersebut. Karena sanksi itu salah. Karena ada undang-undang tertentu yang dilanggar dan sebagainya. Kami sudah melakukannya 2 kali. Ya, 2 kali. Dan pada kali kedua, mereka mengirimkan kepada kami 1 paket bukti baru yang menjelaskan mengapa mereka kembali menjatuhkan sanksi kepada kami, atau mengapa mereka mempertahankan sanksi tersebut. Salah satu alasannya adalah karena saya mengeluh tentang politik secara umum, bahwa saya mengeluh tidak ada yang menulis tentang kasus saya, dan bahwa saya masih menulis berita di Twitter sebagai jurnalis, atau membagikan interpretasi saya atas peristiwa tertentu. my interpretation of certain events. Pwede mo proof threat. Kau dia members ni beat. It's shrinked. That's a good point. Stick down, roll over and Yeah. Yes. Itu poin yang I will bagus. not do. Saya tidak mengubah I did perilaku not do saya anything ya. wrong. Dan saya tidak akan melakukannya, karena saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi untuk ketiga kalinya, pengacara saya menulis surat lain dan menegaskan bahwa ini bersifat otoriter, bahwa hal ini terus melanggar hukum tertentu. Lalu mereka menolak banding kami lagi. Setelah itu, Anda mengajukan kasus Anda ke pengadilan Eropa, yang sekarang memegang berkas kami. Dan orang-orang bertanya, Harry Kane nyimak the film. Itu start hook, that's that Hoa. Is a good thing because on a judicial level you're going to win. Yes, on the judicial level I will definitely win. Ya, pada tingkat yudisial, saya pasti akan menang. Karena bahkan seorang mantan hakim pengadilan kehakiman telah menyiapkan laporan tentang sanksi dan tentang kasus saya. Dia mengatakan, sekitar sebulan yang lalu di Brussel, pada sebuah acara Parlemen Eropa tempat laporan itu disampaikan, bahwa sanksi-sanksi ini ilegal. Sanksi tersebut melanggar hak-hak fundamental, hukum-hukum dasar, dan hak asasi manusia, yang juga memperkuat posisi saya. Bahkan orang-orang mereka sendiri sekarang mengatakan bahwa ini sudah keterlaluan. Jadi kasus saya berada di pengadilan kehakiman Eropa. Prosesnya bisa memakan waktu 2 minggu, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun, sampai saya mendapat sidang. Jika saya mendapat sidang, karena bagi mereka ini bukan perkara mendesak. Because for them it's not an urgent matter. They're going to do that when they have time. Mereka akan melakukannya ketika punya waktu. Tapi ada hal tersembunyi lain di sini. Sanksi itu ditinjau setiap 6 bulan, dan orang-orang berpikir, oh bagus, mungkin dalam 6 bulan mereka akan mencabutnya. Tapi sebenarnya, itu justru lebih berbahaya sekarang. Kenapa? Karena sementara saya sedang melawan sanksi pertama berdasarkan alasan yang mereka berikan pada 20 Mei, berusaha melawannya secara hukum,
Setelah 6 bulan, jika mereka menambahkan alasan lain, imed kasus keruas. Tangan jika semang dahanas pertama, sestep kena sanksi. Itikam terjebak di Wimbranius. So you're in a loop the whole time. Any natum have orphan toward you basis data sealanted. Ikam active pabit it's an M-win sesuatu mai. Migay to this deepest ghost do. Timok satu, ailing, and it's dari hisis. Secara hukma, Legally. Namanasip sa memting not our foliage. This sport in Mantikana. Indefinite. In theory, I'm just saying. tidak terbatas. Secara teori, saya hanya mengatakan secara teori, saya bisa berada di sana tanpa batas waktu. Dan di bawah sanksi, secara teori, tentu saja. Dalam praktiknya, semuanya selalu terlihat berbeda. Karena sekarang, semakin banyak orang yang mereka beri sanksi, ini yang tidak mereka pahami, semakin banyak orang yang akan mengeluh. Dan semakin banyak pula masyarakat yang akan mengeluh. Karena pada titik tertentu, seperti ketika saya dikenai sanksi, saya menulis kepada, saya rasa, hampir 30 atau 40 jurnalis, Serikat Pekerja, LSM, Reporters Without Borders, Federasi Jurnalis Internasional di Jerman dan luar negeri di mana-mana. Tidak ada satupun yang membalas saya. Sama sekali tidak. Benar, tidak ada satupun dari mereka yang membalas saya. Saya menulis lagi. Saya menulis lagi. Tidak ada yang membalas. I wrote again. No one replied. No one is covering my topic because Tidak ada yang membahas topik saya, karena seperti yang kamu ingat, baru saja saya katakan 5 menit yang lalu, Schriftleiter Gesetz. Ya, mereka sedang berada di jalur yang sama sekarang. Tapi perlahan, media arus utama yang liberal ini mulai berpikir, oh tunggu, ini entah bagaimana semakin mendekat. Itu karena sekarang hal ini juga bisa memengaruhi saya. Hak saya sedang dilanggar. Mungkin itu akan membantu, semakin banyak orang yang dikenai sanksi. Ya, tapi sampai saat itu, saya pikir tanggung jawab ada pada sedikit orang yang dikenai sanksi untuk terus mendorong dan berjuang agar hak-hak mereka yang saat ini diam juga terlindungi. Dan bahkan mereka yang menyerang kita, hak mereka juga harus dilindungi. Karena ini bukan tentang mereka atau kita. Ini tentang hak kita semua. Dan inilah alasan utama mengapa mereka memberitahu kita di sekolah. Ketika mereka mendidik kita, mengapa kita orang Eropa mengembangkan negara yang melindungi warganya. Dan mengapa di Jerman, hukum dasar, konstitusi kalian, adalah konstitusi yang memberi warga hak untuk melindungi diri dari negara, dan seterusnya. Semua itu sudah hilang. Semua itu sudah lenyap. All of that gone. All of that out. And Maksud saya, seseorang yang menempuh pendidikan di Jerman atau Swiss, atau di negara berbahasa Jerman manapun katakanlah, selalu belajar tentang Perang Dunia Kedua. Dan mengapa hal itu penting? Keberagaman, kebebasan berekspresi, perbedaan pendapat. Ketika berbicara tentang gerakan sayap kanan di Jerman khususnya, partai-partai arus utama selalu mengatakan bahwa demokrasi harus cukup kuat untuk menerima pendapat-pendapat ini dan menanganinya, bukan menutupinya. Tetapi jika menyangkut hak saya, hak seseorang yang berjuang melawan ideologi sayap kanan, fasisme, dan sebagainya, hak itu tidak diberikan. Jadi saya bertanya-tanya pada diri sendiri, tunggu, sebenarnya kamu berpihak pada siapa sekarang? Hal lain adalah, saya hanya berbicara tentang Barat di sini, karena di sanalah saya berada. Semakin Barat mengklaim membela demokrasi secara historis, semakin kita harus mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Sekarang, demokrasi Libya. They were saying we are defending democracy in Libya. We saw what happened after in Libya. They say kita sudah melihat apa yang terjadi setelahnya di Libya. Mereka bilang mereka membela demokrasi di Irak dan Afghanistan. Kita membom negara-negara itu, entah untuk alasan apa, dan kita melihat hasilnya. Sekarang mereka bilang, mereka membela demokrasi di Ukraina. Mereka menghasilkan miliaran dari Ukraina. Sangat mengerikan apa yang terjadi di sana. Jangan salah paham, saya pikir Rusia salah karena menyerang Ukraina tentu saja. Ada alasan historis mengapa itu terjadi ya. Ini bukan hal yang sepihak. Itu akan selalu saya katakan. Tapi menurut saya, saat ini bukan soal membela demokrasi di sana. Ini soal mencari keuntungan besar, tahu kan? Jadi semakin banyak orang berteriak, demokrasi, 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 yang secara teori memang baik.
Tapi dalam praktiknya, ketika kita melihat apa yang dilakukan para politisi, ini menjadi sangat berbahaya. Karena kalau kamu hidup dalam masyarakat yang demokratis, kamu tidak perlu berteriak demokrasi. Sekeras demokrasi itu sudah ada. Ya, dan kamu membuat poin yang sangat bagus. Membela demokrasi di luar negeri selalu berarti membawa banyak kematian dan kehancuran ke tempat-tempat itu. Dan sekarang ketika Uni Eropa ingin membela demokrasi di dalam negeri, secara alami, ia harus mengarahkan senjata itu pada dirinya sendiri. Dalam beberapa jam, saya akan menerbitkan wawancara dengan Nathalie Jem. Dan dia mengatakan bahwa sebagai seorang Swiss Cameroon, penindasan terhadap individu seperti ini selalu ada. Uni Eropa telah menggunakannya sejak lama terhadap orang Afrika. Menggunakannya di luar untuk memberi sanksi kepada orang-orang yang tidak mereka sukai, bahkan aktivis hak asasi manusia. Dan sekarang, mereka melakukannya terhadap rakyat mereka sendiri. Jadi sistem itu berbalik melawan dirinya sendiri, menggunakan senjata yang sama yang sebelumnya tidak kita sadari sedang digunakan sebagai bentuk penindasan kolonial terhadap kita. Maksud saya, istilah dan propaganda pertahanan itu sendiri sebenarnya bukan pertahanan. Secara teknis, itu hanyalah cara lain untuk menjual militerisasi domestik dengan wajah yang tampak liberal. Ya, seperti, oh, kami sedang membela diri. Jika kita melihat apa yang terjadi sekarang antara Ukraina dan Rusia, selalu dikatakan, Ukraina sedang membela nilai-nilai Eropa kita. Tidak, Ukraina sedang membela dirinya sendiri. Mereka hanya berusaha bertahan hidup, dan itu hal yang baik. Hal serupa juga terjadi di tempat lain. Tapi siuk akhir yang juga sedang terjadi adalah militerisasi masyarakat dan militerisasi informasi. Oh ya, Dan itulah yang sering saya tekankan. Karena mereka tidak mengatakan bahwa saya salah. Saya pikir yang membuat mereka tidak senang hanyalah fakta bahwa sayalah yang mengatakannya. Monopoli informasi, monopoli pendidikan, monopoli dalam menampilkan realitas yang berbeda di dunia ini. Dan begitulah cara Uni Eropa mengubah informasi itu sendiri menjadi alat militeristik dengan dalih membela demokrasi. pertanyaan terakhir, karena saya tahu Anda harus pergi. Tapi apa yang seharusnya kita lakukan? Anda, saya, kita semua yang sekarang sadar betapa sialnya kita begitu dekat di Uni Eropa dengan sesuatu yang sangat kelam. Apa yang seharusnya kita lakukan? Karena Nathalie Jem mengatakan kita harus saling terhubung dan membangun jaringan dukungan. Apa rekomendasi Anda? Langkah yang praktis. Saya pikir kita harus belajar dari masa lalu kita, terutama masa lalu Eropa. Pada masa kelam tahun 1930-an dan 1940-an, ketika orang-orang hidup di bawah penindasan terburuk, fasisme, penyiksaan, kematian, dan sebagainya, mereka tetap berorganisasi. Kita perlu berorganisasi. Kita perlu berorganisasi. Kita perlu menciptakan media kita sendiri. Kita perlu membentuk partai kita sendiri. Kita perlu memberi informasi kepada masyarakat. Kita perlu mendorong para politisi kita untuk meneliti topik-topik ini. Kita perlu saling berbicara. Kita perlu menggunakan alat yang kita miliki, seperti platform daring misalnya. Maksud saya, itu juga hal lain yang penting. Kita tidak bisa mengendalikan informasi di internet, yang sedang mereka coba lakukan sekarang, omong-omong. Itu hal yang berbeda dengan undang-undang baru. Tapi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memberi informasi kepada orang-orang. Ini bukan tentang kita, bukan tentang kita secara individu. Ini tentang kita sebagai masyarakat. Selain itu, saya pikir sekarang, berorganisasilah dengan segala cara. Berorganisasi sebagai jurnalis, berorganisasi sebagai aktivis, berorganisasi sebagai politisi, berorganisasi sebagai migran, sebagai apapun, pokoknya berorganisasi. Dan ini satu-satunya hal yang bisa kita lakukan saat ini. Dan tulislah serta protes, tulis surat, kirim email kepada orang-orang yang kamu kenal untuk mengatakan, lihat ini tidak benar.
Kita harus menjawab pertanyaan ini. Kita harus menjawab orang-orang yang bertanya, apa yang bisa dilakukan oleh orang biasa di rumah untuk mendukung hal ini? Karena kita berada pada titik di mana kita benar-benar membutuhkan tindakan bersama untuk keluar dari situasi itu. Satu hal saja, biarkan saya berkomentar tentang itu. Saya tidak berpikir rakyat adalah orang kecil atau gadis kecil. Mereka justru yang sebenarnya memiliki kekuasaan. Secara teknis, kita memiliki hak. Kita memiliki kekuasaan untuk memilih mereka. Dan kita memiliki hak konstitusional untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Ya. Dan protes itu satu hal, Pi. Kamu tahu, semua langkah yang bisa dan harus diambil sekarang, termasuk, kamu tahu, untuk membalikkan keadaan ini. Ya. Hussein, ada hal lain yang ingin kamu sampaikan kepada kami, atau... No, the only thing is don't be scared. Tidak. Satu-satunya hal adalah jangan takut. Jangan takut untuk berbicara. Karena begitu mekanisme ketakutan itu berakar, segalanya menjadi sangat sulit. Karena itulah tujuannya. Bicaralah, miliki pendapatmu. Jangan melihat tetangga atau seseorang dengan pendapat berbeda sebagai musuh, tetapi sebagai kesempatan untuk berdebat, belajar, dan mendidik diri sendiri. Menurut saya, itu juga masalahnya. Orang-orang tidak lagi terdidik, mereka tidak tertarik, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di dunia. Orang-orang tidak membaca apa yang terjadi di tingkat Uni Eropa, keputusan seperti apa yang sedang dibuat. Lakukan itu. Pertanyakan saya, bahkan saya menginginkannya, tahu? Pertanyakan saya, berdebatlah dengan saya, tantang saya. Karena itulah demokrasi. Begitulah cara kita bisa membangun fondasi yang baik lagi. Build a good foundation again. Ya, dathematic elbow man. Menaas pemal ormek itu. Redeem bertulis menghentikan di X. Demi berkespek makin di Cooper. I have an X account. Saya punya akun X. Ya, saya punya akun X. Saya masih berusaha memberi informasi kepada orang-orang. Mungkin kamu bisa menautkannya atau menaruhnya di deskripsi. Saya tidak tahu. Saya orang yang cukup rendah hati. Saya tidak mempromosikan apapun, karena saya pikir itu bukan tujuannya. Saya ada di X. Itu satu-satunya platform yang masih saya gunakan. It's the only platform I still have. Bazistep fun, methin ebraithi tigrar, tulising ifdol batchtep kasuar. Silalan cari Hussein Doru, di akun X milekni. Hussein Doro, for review, ala tiditini. Thank you very much for your time today. It gets beside me even suites.